Waktu kaca jendela rumah kita dipecahin maling jam 2 pagi, suara alarm yang pecah memekakkan telinga, itu memang super nyebelin, bikin stres, dan ngancurin tidur lelap kita. Bikin marah pasti. Tapi ingat selalu, mencari cara agar bicara tak sekedar kata. selamat datang di Ngobras, Ngobrol Santai. Buat kamu-kamu yang lagi nonton sekarang, yang saya tahu selalu haus akan pengetahuan, hari ini kita bakal ngelakuin penyelaman total. Betul banget. Kita bakal ngebahas satu hal yang pasti pernah, sedang, atau bakal dialamin sama semua orang di dunia. Rasa sakit. Misi eksplorasi kita hari ini tuh lumayan ambisius ya. Kita mau ngebongkar rasa sakit sampai ke tingkat seluler dan molekuler yang paling dasar. Sampai ke level sel ya. Iya, kita bakal lihat kalau rasa sakit itu bukan cuma sekedar kerusakan fisik doang. Ini tuh sebenarnya sistem alarm paling canggih di tubuh manusia yang secara aktif ngelibatin emosi, memori, evolusi, dan reaksi kimia berantai. Mantap abis. Nah, untuk memulainya, kita harus merombak dulu paradigma tentang sakit. Apa sih rasa sakit itu? Nah, pertanyaan bagus. Dan panduan kita buat ngerombak paradigma ini tuh dari sebuah lembaga global namanya International Association for the Study of Pain atau IASP. Oke, IASP. Di dokumen literatur kita, mereka mendefinisikan nyeri bukan semata-mata sebagai cedera fisik, tapi sebagai, nah ini dengerin, ini penting banget, Gimana tuh definisinya? nyeri itu adalah pengalaman sensorik dan emosional yang nggak menyenangkan yang berkaitan sama kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Tunggu sebentar. Saya harus berhenti bentar pas denger bagian ini. Oke, kita perjelas perlahan ya. Kenapa tuh? Kalau nyeri itu cuma sekedar sistem pertahanan, ibarat kabel alarm listrik buat ngelindungin tubuh, terus kenapa definisi resmi ini repot-repot masukin kata emosional dan potensial? Nah, itu intinya. Berarti, apakah ini tandanya otak kita itu secara harfiah bisa ngeracik atau nyiptain rasa sakit? Bahkan sebelum kulit kita benar-benar terluka? Jawabannya adalah iya, 100%. Wah, gila juga ya, cuma dari pikiran doang. Tokoh namanya Dr. John Bonica. Dr. John Bonica. Siapa beliau ini? Beliau ini ahli anestesi jenius di pertengahan abad ke-20. Jadi di tahun 1953, dia nulis buku yang komprehensif banget, judulnya The Management of Pain. Terus apa bedanya buku ini sama buku kedokteran lainnya waktu itu? Gini, sebelum buku ini ada, dokter bedah tuh cuma fokus sama luka yang ada di meja operasi aja. Tapi, Dr. Bonica nyadar satu hal krusial. Dia sadar kalau ngobatin luka sayatan aja nggak ngejamin pasiennya bakal sembuh dari rasa sakitnya. Karena rasa sakitnya itu hidup di kepala pasiennya juga, bukan cuma di lukanya doang. Tesis, visi beliau ini benar-benar ngelampauin zamannya. Terus, di bulan Mei 1973, dia bikin simposium internasional di Washington. Jadi ngumpulin dokter-dokter gitu. Iya, tapi dia nggak cuma ngundang ahli bedah. Dia juga ngundang ahli saraf, psikiater, psikolog, sampai farmakolog. Dia pengen ngebuktiin kalau buat ngalahin rasa sakit, kamu tuh harus paham pikiran pasiennya, trauma masa lalunya, sampai tingkat stres mereka. Wah, holistik banget ya pendekatannya. Banget. Nah, kumpulan pemikir ini akhirnya mendirikan IASP di tahun 1974. Dan sebagai info tambahan nih buat kamu yang dengerin di Indonesia, Nah iya, gimana tuh penerapannya di sini di Indonesia? pemahaman holistik ini juga diadopsi di dalam negeri. Buktinya ada Indonesian Pain Society yang berdiri di Makassar tahun 2002. Keren. Berarti fakta bahwa ada ahli anestesi yang sengaja narik kursi buat ngajak psikolog duduk di meja yang sama, itu tuh ngebuktiin banget kalau pikiran sama tubuh kita emang satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin dalam urusan sakit ya. Betul sekali. Nah, kalau rasa sakit ini ternyata dipengaruhi banget sama hal-hal abstrak kayak emosi, terus gimana caranya dunia medis modern bisa mengkategorikan sakit kita biar nggak salah diagnosis? Nah, mereka akhirnya ngebagi nyeri ini jadi 3 kategori besar, berdasarkan sumber kerusakannya. Oke, 3 kategori. Yang pertama apa?
Yang pertama ini yang paling umum kita alamin, namanya nyeri nociceptif atau somatik. Ini tipe yang sangat tradisional. Tradisional kayak gimana? Ya, saraf sensorikmu berfungsi normal, sehat. Terus mereka cuma jalanin tugasnya buat ngelaporin kerusakan jaringan yang nyata. Misalnya, kamu nggak sengaja ngiris jari pakai pisau atau kakimu kesleo pas jalan. Sakitnya jelas gitu ya, letaknya ya. Iya, rasanya tajam, lokasinya di mana tuh jelas banget dan kamu tahu persis penyebabnya apa. Nah, biar gampang dibayangin nih buat kamu-kamu yang lagi nonton, saya coba analogi ya. Nyeri nociceptif itu tuh ibarat ada maling yang mecahin kaca jendela rumah kita, terus sistem alarm rumah ngedeteksi jendelanya pecah, lalu bunyi dengan normal. Masuk akal kan? Ada kerusakan fisik, ada alarm. Nah, terus tipe yang keduanya apa? Tipe kedua ini namanya nyeri nociplastik atau visceral. Nah, ini jauh lebih rumit dan jujur aja sering bikin frustrasi. Kenapa bisa bikin frustasi kayak gitu? Karena nyeri ini muncul gara-gara ada perubahan atau malfungsi di cara otak sama sumsum tulang belakang memproses sinyalnya. Padahal nih, Padahal, nggak ada bukti kerusakan jaringan fisik yang nyata di area yang sakit itu. wah aneh ya. Iya, rasanya tuh biasanya nyebar, susah ditunjuk pakai satu jari, agak tumpul atau kayak kram hebat gitu. Contohnya tuh kayak nyeri haid yang kronis, irritable bowel syndrome, atau fibromyalgia. Ah, aku paham sekarang. Jadi kalau pakai analogi rumah tadi, malingnya tuh sebenarnya nggak ada. Bener. Jendelanya masih utuh, nggak disentuh sama sekali. Tapi entah kenapa sistem kabel alarm di dalam tembok rumah kita tuh korslet. Terus tiba-tiba teriak keras banget. Otak kita dapat laporan rumah kebobolan, padahal aman-aman aja. Analogi yang brilian banget pas. Dan itu ngebawa kita ke kategori ketiga, yang menurutku paling ekstrim. Apa tuh yang ketiga? Nyeri neuropatik. Ini kejadian waktu sistem sarafnya itu sendiri, maksudnya kabel pengantar sinyalnya, yang ngalamin cedera, lesi, atau penyakit. Bentar, jadi bukan ngelaporin kerusakan dari luar? Bukan, tapi kabelnya sendiri yang hancur. Sensasinya khas banget, kayak ngerasa kebakar, kesetrum listrik, kebas, atau kesemutan yang parah banget. Wah, ngeri juga ya. Contohnya tuh neuropati di pasien diabetes atau saraf terjepit di tulang belakang yang biasa disebut HNP. Berarti kalau di analogi rumah, kabel alarmnya ini digigit tikus sampai hancur berantakan, makanya mesin alarmnya teriak-teriak histeris tanpa henti. Iya benar, dan kamu bayangin aja, tahu bedanya ketiga maling ini tuh krusial banget loh dalam medis. Pastinya dong, karena ya kalau kita minum obat pereda nyeri biasa yang emang dirancang buat ngurusin jendela pecah, obat itu nggak bakalan mempan sama sekali buat ngeberesin kabel alarm yang digigit tikus kan? Sangat akurat. Nah, sekarang coba kita telusuri momen persis waktu kita terluka atau kalau dimisalin jendela rumah kita itu benar-benar pecah pada saat itu. Boleh, kita zoom in ya. Ya, kita perbesar lensa kita sampai ke tingkat yang paling kecil, tingkat molekular. Katakanlah aku lagi buka amplop surat, terus tiba-tiba jari telunjukku kesayat pisau pembuka surat. Ngilu bayangin ya. Ya, perih banget kan biasanya. Nah, kejadian apa yang sebenarnya terjadi di dalam hitungan milidetik pertama di bawah kulitku itu? Oke, ini kita masuk ke tahap pertama dari proses perjalanan rasa sakit yang secara medis disebut transduksi. Transduksi. Oke. Otak kita tuh kan nggak ngerti apa itu konsep kertas atau pisau, dia cuma ngerti satu bahasa, yaitu listrik. Jadi, transduksi ini adalah tahap di mana kerusakan fisik tadi diubah jadi bahasa listrik. Pantes, cepet banget kerasa sakitnya. Terus gimana proses mengubahnya? Waktu ujung kertas itu nyobek kulitmu, sebenarnya dia itu secara harfiah ngehancurin ratusan sel di jarimu. Sel-sel yang robek ini terus numpahin semua isi perut mereka ke area sekitarnya. Ini nyiptain apa yang di medis disebut sebagai inflammatory soup atau subinflamasi. Subinflamasi. Wah, sumpah ini kedengarannya kayak sup paling berantakan dan paling menyiksa yang pernah ada. Emang isinya apa sup itu? Isinya kacau balau banget. Ada banyak molekul yang namanya DMPS atau Damage Associated Molecular Patterns, tapi kita fokus aja ke satu contoh utama yang paling menakjubkan. Apa tuh? ATP. ATP? Bentar. Aku kayak pernah dengar di pelajaran biologi SMA tuh di SMA Cianjur. Itu kan sumber energi sel ya? 100 buat kamu. Selama ATP ini ada di dalam sel yang utuh, dia emang jadi bahan bakar kehidupan. Tapi, nah ini tapinya. Kenapa? Tapinya kenapa?
Begitu selmu hancur gara-gara tersayat kertas, ATP ini tumpah berhamburan keluar sel. Tunggu. Aku coba nebak. Lingkungan di luar sel ini mendeteksi ada sesuatu yang harusnya ada di dalam. Tapi tiba-tiba sekarang berceceran di luar. Tepat banget. Begitu ATP tumpah keluar, dia langsung ditangkap sama reseptor saraf dan seketika berubah fungsi. Dari yang tadinya energi, berubah jadi sinyal flare darurat. Tubuh langsung sadar, oh ada sel yang pecah nih. Gila, subhanallah. Pinter banget sistem tubuh kita ya. Gak cuma ATP, area luka itu juga langsung kebanjiran ion kalium dan asam yang bikin derajat keasaman atau pH di sekitar luka itu anjlok tajam. Dan yang paling penting, semua kekacauan ini memicu produksi hormon lokal yang namanya prostaglandin. Prostaglandin. Aku sering banget baca kata ini di balik kemasan obat pereda nyeri yang dijual bebas. Iya, biasanya emang obat anti nyeri targetin ini. Jadi sebenarnya apa sih dosa si prostaglandin ini sampai kita selalu pingin ngeblokir dia pas lagi sakit kayak kita ngeblokir mantan? Jadi gini, prostaglandin itu tugas utamanya memperlebar pembuluh darah, yang mana itu ngebantu penyembuhan, makanya lukamu jadi merah dan bengkak. Oke, masuk akal. Terus masalahnya di mana? Masalahnya dia punya efek samping yang luar biasa menyiksa. Prostaglandin ini nurunin ambang batas nyeri pada ujung sarafmu secara drastis. Dia bikin saraf-saraf di sekitar sayatan kertas itu jadi super sensitif. Fenomena ini namanya alodinia. Alodinia. Ini ngejelasin banyak hal sih. Contohnya apa menurutmu? Kayak pas kita kena sunburn atau kulit kebakar matahari pas main di pantai. Nah, bener banget Kan itu. biasanya kalau kita pakai kaos katun yang lembut, rasanya nyaman-nyaman aja kan di kulit. Tapi pas kulit kita lagi penuh sama prostaglandin, gara-gara sunburn ini, sentuhan kaos katun yang paling lembut sekalipun, itu rasanya kayak disikat pakai kawat berduri. Iya, sakitnya minta ampun kan? Berarti tubuh kita secara harfiah mengubah sentuhan baju yang biasa saja jadi sebuah siksaan. Benar, sarafmu tuh ibaratnya lagi dalam mode panik level maksimal karena ambang batas nyerinya diturunin paksa sama si prostaglandin tadi. Wow. Dan di tengah subinflamasi yang asam dan penuh prostaglandin inilah ujung saraf bebasmu beraksi. Muatan listrik di dalam saraf seketika berubah dari yang asalnya negatif jadi positif. Ini namanya potensial aksi. Boom. Reaksi kimia barusan udah resmi diterjemahin jadi sinyal listrik. Luar biasa. Jadi pesan bahaya ini udah berhasil diubah jadi bahasa listrik di ujung jari telunjukku. Lalu proses berikutnya? Listrik ini kan harus jalan nyampe ke otak biar aku bisa nyadar kalau aduh jariku sakit. Gimana caranya pesan ini berlari melintasi tubuh kita yang panjang ini? Nah, itu ngebawa kita ke tahap kedua, namanya transmisi kan? Itu tuh semacam lari estafet yang menakjubkan banget. Sinyal listrik tadi bergerak dari jari, naik ke lengan, terus meluncur menuju sumsum tulang belakang. Lumayan jauh juga perjalanannya ya. Dan sistem syaraf kita tuh pinter banget. Mereka ngirim sinyal, ini ngelewatin 2 jalur kereta kabel yang beda secara bersamaan loh. 2 jalur? Apa aja tuh? Namanya serabut A delta dan serabut C. Serabut A delta ini spesial. Dia dilatisi selubung namanya mielin yang fungsinya mirip pelumas. Jadi sinyalnya melesat pakai kecepatan kilat dan ngasih sensasi rasa sakit yang tajam banget dan seketika. Oh, ibarat notifikasi breaking news darurat di HP kita yang bunyinya nyaring dan instan gitu ya? Tepat, langsung kerasa saat itu juga. Sementara temennya, si serabut C ini, dia nggak punya selubung mielin, jadi jalannya lambat. Terus tugasnya si lambat ini apa nih? Serabut inilah yang tanggung jawab ngirim rasa sakit yang sifatnya tumpul, pegal, berdenyut, dan menyiksa. Yang biasanya datang beberapa saat kemudian dan bertahannya jauh lebih lama. Ngerti. Kalau A delta itu notifikasi breaking news. Nah, serabut C ini ibarat email laporan panjang yang isinya rincian kerugian yang datangnya nyusul, tapi bikin kepikiran berhari-hari. Analogi yang pas banget. Nah, kedua serabut kabel ini akhirnya masuk ke sumsum tulang belakang. Di sini, sumsum tulang belakang tuh fungsinya kayak stasiun relay. Saraf pertama ngelepasin zat kimia pengantar pesan buat diterusin ke saraf kedua. Terus saraf keduanya jalan kemana dia? Hebatnya,
Saraf kedua ini langsung nyebrang ke sisi sumsum tulang belakang yang berlawanan, terus meluncur vertikal naik terus ke atas, ke otak. Tujuan akhirnya di otak itu spesifiknya di mana? Ada sebuah struktur di tengah otak kita, namanya talamus. Oke, talamus. Jadi kalau saraf-saraf tadi itu ibarat tukang pos yang lari bawa surat darurat, talamus ini semacam pusat kantor pos dong. Bener banget. Dia yang nerima semua tumpukan surat, nyortir, dan ngedistribusiin pesannya ke berbagai departemen di dalam otak. Dan surat-surat ini mulai dibuka sama otak, berarti kita masuk ke tahap ketiga ya? Iya, tahap persepsi. Disinilah keajaiban atau mungkin kengerian yang sesungguhnya terjadi. Emangnya talamus ini ngirim suratnya ke bagian mana aja sih? Nah, yang bikin rasa sakit itu rumit banget adalah talamus ini nyebar sinyal tadi ke 3 area otak secara bersamaan buat dirakit jadi satu kesatuan. 3 area langsung. Yang pertama kemana? Pertama, dia ngirim datanya ke korteks somatosensorik. Ini murni soal peta fisiknya aja. Area ini ngasih tahu otak kamu, luka ini ada di ujung jari telunjuk kanan loh, panjangnya 2 cm dan rasanya tajam. Oh, jadi itu cuma buat ngurusin sisi teknis fisiknya aja ya? Betul. Terus tembusan surat yang kedua dikirim kemana? Tembusan kedua ini dikirim ke sistem limbik, khususnya bagian amigdala. Ini adalah pusat emosi manusia. Area inilah yang ngaitin sinyal tajam tadi sama rasa takut, panik, amarah, atau keinginan kamu buat nangis. Kalau kita nggak punya sistem limbik, kamu bakal sadar jarimu berdarah, tapi kamu nggak akan peduli sama sekali. Wah, serem juga kalau nggak peduli ya. Terus yang terakhir, bagian ketiga? Tembusan ketiga dikirim ke korteks prefrontal. Ini pusat logikanya kita, memori, dan kepribadian kita. Disinilah otak langsung evaluasi situasi, kayak mikir, bahaya nggak sih rasa sakit ini? Atau aku pernah ngalamin luka kayak gini nggak ya sebelumnya? Pantes aja, ini masuk akal banget. Apanya yang masuk akal? Ini ngejelasin misteri kenapa rasa sakit itu tuh sifatnya subjektif banget. Coba, contohnya gimana? Kalau kita kesandung, terus jari kaki kita kepentok kaki meja misalnya dengan sangat keras di hari minggu libur yang indah, pas kita lagi kumpul bareng teman-teman dan lagi seneng banget, rasanya emang sakit. Tapi kita paling cuma meringis, terus abis itu ketawa ya kan? Iya, karena suasananya lagi asyik. Tapi coba bayangin kejadian yang persis sama dengan tekanan benturan yang benar-benar sama persis, tapi kejadiannya di hari Senin pagi. Wah, udah beda cerita Kita tuh. udah telat bangun, ban motor bocor, mood kita lagi super hancur berantakan, terus jari malah kepetok meja. Hancur udah dunia. Rasanya pasti 100 kali lipat lebih menyiksa dan bisa bikin kita pingin teriak atau marah-marah. Tepat banget contohnya, karena di hari Senin yang sial itu, sistem limbik dan korteks prefrontalmu tuh udah dipenuhin sama hormon stres duluan. Oh, pantesan. Mereka berdua secara aktif memperkuat dan memperburuk sinyal rasa sakit dari kakimu tadi. Emosi negatif, kepanikan, ekspektasi yang jelek. Semuanya ngumpul jadi satu ya. Iya, semua itu bukan sekedar efek samping dari rasa sakit, tapi mereka tuh emang bahan bakar yang menyusun arsitektur rasa sakit itu sendiri di dalam persepsi kita. Wah, ini pemikiran yang gila banget sih. Jadi otak kita tuh nggak cuma diem aja pasif menerima rasa sakit dari bawah, tapi dia benar-benar ikut ngebentuk seberapa parah rasa sakit itu. Betul. Nah, sekarang muncul pertanyaan terbesarnya nih. Gimana? Kalau otak kita punya kendali sebesar itu, kalau dia bisa memanipulasi seberapa sakit yang kita rasakan, apakah otak juga punya semacam tombol mute atau pengatur volume fisik yang bisa matiin arus listrik dari sumsum tulang belakang tadi? Jawabannya adalah iya. Hah? Serius ada? Ada. Otak kita punya sistem pengatur volumenya sendiri. Ini adalah tahap keempat dan terakhir namanya modulasi. Modulasi. Oke. Kerjanya gimana tuh? Begitu otak udah ngevaluasi seluruh situasinya, dia bisa ambil keputusan buat merespon. Caranya, dia ngirim saraf, ini dengerin ya, kembali turun dari batang otak menuju sumsum tulang belakang. Ini namanya jalur desenden. Tunggu. Sarafnya dikirim turun buat nyegat sinyal nyeri yang lagi mau naik. Iya. Wah, ini sih udah kayak ngirim pasukan khusus anti kudeta gitu ya, buat ngehadang dari atas.
Analogi yang sangat akurat. Saraf yang turun ini bawa senjata rahasia. Senjatanya itu berupa zat kimia penenang alami atau painkiller internal yang diproduksi murni sama tubuh kita sendiri. Contohnya tuh endorfin, enkefalin, sama serotonin. Oh, pantesan tuh sering denger istilah hormon endorfin kalau itu pas lagi kuliah dengernya. Nah, cara kerjanya ini sering dijelasin pakai gate control theory atau teori gerbang kendali. Jadi gerbangnya ditutup gitu maksudnya. Persis. Endorfin ini bertindak kayak satpam berbadan gede yang ngebanting pintu gerbang di sumsum tulang belakang. Mereka secara fisik ngeblokir transmisi sinyal listriknya. Arusnya diputus paksa. Berarti volume rasa sakitnya bener-bener dikecilin bahkan bisa sampai nol dong. Bisa banget sampai nol. Luar biasa, Masya Allah. Jadi tubuh kita ini pada dasarnya punya pabrik morfin sendiri nyumput di tulang belakang kita. Aku sering banget baca di berita olahraga kayak ada atlet bola yang ngalamin cedera lumayan parah di pertandingan, tapi dia terus aja lari tanpa ngeliatin rawat kesakitan sedikit pun. Iya, atau contoh lain yang sering kejadian tuh prajurit di medan perang. Mereka kena tembak peluru, tapi masih bisa terus lari ngevakuasi temennya yang luka. Nah iya benar, kenapa bisa begitu ya? Itu yang kita sebut sebagai inhibisi tingkat ekstrim. Di saat krisis, lonjakan adrenalin dan endorfin itu ngebantu nutup gerbang nyeri serapat mungkin biar si prajurit ini bisa beresin tugasnya dulu buat nyelamatin nyawa. Otak milih buat matiin rasa sakitnya sementara. Keren banget, keren banget. Tapi tubuh juga bisa ngelakuin yang sebaliknya loh. Modulasi ini juga bisa bersifat fasilitasi. Fasilitasi artinya volumenya dibesarin gitu. Iya, otak sengaja muter volumenya jadi lebih keras. Kayak di contoh hari Senin yang sial tadi. Kecemasan atau depresi yang berat bikin gerbang di sumsum tulang belakang itu dibiarin kebuka lebar-lebar. Akibatnya seseorang bisa ngerasain sakit kronis walau tanpa cedera parah sekalipun. Wah, ngaruh banget ya mental state kita. Oke, ini memunculkan satu pertanyaan filosofis nih dan mungkin agak sedikit kritis. Kalau tubuh kita begitu canggihnya punya pabrik painkiller alami gratis kayak endorfin dan terbukti mampu bikin prajurit yang mengabaikan luka tembak, terus kenapa evolusi nggak ngebentuk kita buat mencet tombol mute itu setiap kali kita ngalamin rasa sakit, misalnya kepetok meja? Iya juga ya. Iya kan? Kenapa evolusi itu seolah maksa kita buat tetap menderita ngerasain hal-hal kecil kayak gitu? Gini, kalau kita hubungin ini sama insting dasar evolusi, menekan tombol mute terus-menerus itu adalah resep paling jitu buat sebuah kepunahan massal. Kepunahan? Masa gara-gara nggak ngerasa sakit doang? Iya dong, rasa sakit itu ya nggak peduli betapa menyiksa atau ngeselinnya, dia adalah garda pelindung utama tubuh kita. Modulasi ekstrim kayak endorfin dosis tinggi itu sengaja cuma disimpan buat momen bertahan hidup atau mati aja. Paham. Kalau di medan perang, lari ngejauh dari musuh itu lebih mendesak daripada ngobatin luka tembak saat itu juga. Tapi dalam rutinitas harian yang normal, nge-mute alarm tiap saat tuh sama aja dengan ngebiarin tubuhmu hancur tanpa kamu sadari. Wow, benar juga. Jadi rasa sakit itu pada dasarnya adalah semacam bahasa cinta dari tubuh kita ya. Bahasa cinta yang lumayan kasar ya. Iya benar. Dia memohon sama kita supaya kita berhenti beraktivitas bentar, terus ngerawat diri kita sendiri. Tepat sekali. Biar saya rangkum sejenak kehebatan ini buat kamu-kamu yang lagi nonton. Bayangin aja, dari cuma satu sel di ujung jari kita yang pecah, terus ngelepasin subinflamasi kacau berisi ATP dan prostaglandin. Terus diubah jadi listrik? Iya, diubah jadi listrik, melesat naik lewat saraf ke sumsum tulang belakang, lalu naik ke talamus, disebarin ke pusat emosi dan memori kita, sampai akhirnya otak kita memproduksi endorfin buat nembak turun dan mengatur volumenya. Dan tahu nggak yang paling gila dari semua ini apa? Apa? 100% dari proses panjang yang barusan kamu sebutin itu selesai sebelum kamu bahkan sempat narik napas dalam. Semuanya kejadian dalam milidetik. Gila, subhanallah. Ini benar-benar sebuah mahakarya biomekanis. Sistem komputer tercanggih buatan manusia zaman sekarang aja kelihatannya kayak mainan anak-anak kalau dibandingin sama ini. Sepakat 100%. Dan sebagai penutup eksplorasi mendalam kita hari ini, saya pingin tinggalin kamu yang lagi nonton dengan sebuah pemikiran yang cukup provokatif.
Di era modern sekarang, kita rela ngabisin miliaran rupiah buat penelitian obat farmasi, nelan triliunan pil pereda nyeri tiap tahun, dan kita selalu mujak kenyamanan mutlak. Kita berusaha mati-matian buat ngilangin semua penderitaan fisik dari hidup kita. Tapi, apakah mungkin beban terberat kita sebagai manusia itu sebenarnya bukan keharusan buat nanggung penderitaan fisik? Melainkan, kebayang nggak sih ngerinya hidup di dalam tubuh yang rapuh, tapi tubuh itu nggak tahu gimana caranya berteriak minta tolong pas dia lagi hancur lebur. itu pertanyaan yang dalam banget. Balik lagi ke analogi rumah. Waktu kaca jendela rumah kita dipecahin maling jam 2 pagi, suara alarm yang pecah memekakkan telinga, itu memang super nyebelin, bikin stres, dan ngancurin tidur lelap kita. Bikin marah pasti. Tapi ingat selalu, di malam yang gelap gulita itu, alarm yang super berisik dan nyebelin itulah yang pada akhirnya menyelamatkan nyawa kita. Betul. Tanpa alarm kita cuma nunggu waktu buat hancur. Pas banget. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya. Teruslah rawat rasa takjub kita terhadap hal-hal yang selama ini bekerja di dalam senyap, di dalam tubuh kita sendiri. Dan teruslah bertanya, teruslah membaca. Iqra. Sampai jumpa. Tak jemu, tak ingin ada jeda di setiap suasana.